Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah kembali ke channel Alam Sukma. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah horor series yang sempat tertunda dengan judul Kampus Keramat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk mendengarkan terlebih dahulu cerita Kampus Keramat bagian sebelumnya, agar lebih memahami isi cerita. Dan linknya sudah saya tulis di deskripsi box. Oke, tanpa menunggu terlalu lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Alam Sukma dimulai dari sekarang. Sarah Diana Hansi adalah nama yang disematkan padanya sejak lahir. Nama yang memiliki arti tersendiri, yaitu wanita yang istimewa. Gadis peranakan Cina Jawa berambut lurus sebahu ini bukanlah seorang gadis biasa pada umumnya. Sejak kecil ia dapat melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Sebuah kemampuan supranatural ada di dalam dirinya. Mata batin itu telah terbuka semenjak kelahirannya. Hanya dalam kurun waktu singkat, Sarah bisa mengendalikan kemampuannya itu. Dalam melihat alam gaib dan dapat merasakan kehadiran sosok tak kasat mata. Awalnya Sarah menolak kemampuan itu karena dianggap sangatlah tabu untuk dirinya. Tragedi pertama yang dihadapi Sarah saat ia berusia 10 tahun. Suatu tragedi yang sangat membekas dalam ingatan, pertemuannya dengan sosok makhluk halus yang menyerupai dirinya. Saat sedang bermain sendirian di kamar, Sarah melihat setitik bayangan hitam di dekat jendela. Titik tersebut kian membesar dan mengambil rupa dirinya. Sarah tidak akan lupa bagaimana makhluk berpakaian putih dan berlumuran darah itu menatap dan tersenyum lebar padanya. Wajah makhluk itu begitu mengerikan, tubuhnya pun tidak lengkap. Sepasang kakinya tidak ada. Rambutnya lurus panjang hingga menyentuh lantai. Sosok makhluk itu membuat Sarah berteriak sekencang mungkin. Menandakan ia ketakutan saat pertama kali melihat dirinya yang berbeda. Makhluk itu juga bernama Sarah, yang sejak lama telah bersemayam di dalam boneka Barbie milik Sarah. Makhluk tersebut selalu menampakkan diri kapanpun ia mau. Dan kala petang, seringkali duduk termangu di dekat jendela. Sejak tragedi yang akhirnya membuat Sarah menjadi traumatis, ia pun membulatkan tekad untuk mencari tahu lebih dalam tentang kemampuan supranatural yang ternyata diwariskan turun-temurun dari keluarga besar ayahnya. Mata batin adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan hal-hal yang normalnya tidak bisa dirasakan atau dilihat. Sarah meyakini bila Sarah merupakan salah satu jelmaan dirinya di masa lalu, yang datang kembali melewati lorong waktu. Sejak menajamkan mata batin, Sarah dapat berkomunikasi dengan makhluk halus dan juga mengetahui apa yang terjadi di masa silam. Bahkan sedikit kilasan-kilasan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan supranatural dalam diri Sarah bisa dipergunakan untuk membantu atau menjadi penyelamat bagi orang di sekitarnya. Tantangan berat harus Sarah hadapi sewaktu menjadi mahasiswi baru di sebuah kampus ternama. Sebelumnya, ia sudah mendengar rumor-rumor mistis yang beredar di kampus itu. Sebuah kampus yang bisa dibilang keramat, karena bangunan tersebut bekas tempat pembantaian berantai pada masa penjajahan Belanda, yang mengakibatkan banyak korban jiwa berceceran dan membuat bangunan itu menjadi angker. Namun, bukankah kemampuannya akan lebih berguna di tempat seperti itu? Sarah tahu bahwa bangunan megah yang baru selesai direnovasi itu bukanlah bangunan biasa. Namun tidaklah mudah bagi Sarah untuk membuat para penghuni kampus percaya padanya, terlebih lagi dengan para senior di sana.
Bangunan ini gak seperti yang kalian lihat. Ujar Sarah kepada seniornya di sebuah kampus. Maksud lo apa? Lo itu mahasiswa baru di kampus ini, jadi jangan songong. Cetus Candy selaku seniornya. Aku melihat seorang perempuan berdiri di sana. Apa kalian gak melihatnya? Jari telunjuk Sarah menunjuk pada pilar bangunan. Ia sesekali merasa takut ketika makhluk itu menampakkan diri kepadanya. Namun itu suatu hal yang biasa terjadi. Gue gak lihat apa-apa, lu jangan ngaco kalau ngomong. Decaknya memicingkan mata. Kalau memang lu bisa melihat hantu, itu berarti lu bisa bantu kita bertiga. Ujar Farel, kekasih Candy senior di kampus itu. Bantu apa, Kak? Tanya Sarah, dengan ekor matanya yang mengarah pada pilar bangunan. Bantu kita untuk memecahkan rahasia tersembunyi di balik kampus ini. Karena akhir-akhir ini banyak mahasiswi yang tewas mengenaskan secara tiba-tiba. Jawab Farel dengan nada berbisik. Lo masih percaya sama hal konyol itu, Farel? Timpal Nina yang diketahui sahabat dekat Candy. Nak, gue mulai percaya sama kemampuan mahasiswi baru ini. Dan gue curiga kalau kampus ini memang angker. Sanggah Farel. Nggak hanya angker. Tapi di bangunan ini memang masih banyak penunggu yang sedang mencari tumbal. Sambar Sarah membuat ketiga seniornya itu menatapnya tajam. Tumbal. Alah, itu mitos. Ucap Nana enteng. Setiap manusia yang mati itu nggak mungkin bisa jadi hantu apalagi gentayangan. Dan kalau udah mati ya, urusannya sama Tuhan, bukan sama manusia yang masih hidup. Imbuh Nana beranjak pergi. Teror mistis pun dialami oleh salah satu senior yang sangat meremehkan kemampuan supranatural Sarah. Sebab dia tidak mempercayai keberadaan hantu yang masih berkeliaran di kampus itu. Hingga satu waktu, Sarah akhirnya berhasil menemukan sebuah buku tua di sela-sela rak perpustakaan. Sebagai jawaban atas suatu hal-hal ganjil yang seringkali terjadi di kampus. Seperti sesajen di tempat-tempat tertentu, mahasiswa yang mengalami kesurupan dan mahasiswi yang tewas mengenaskan setiap Jumat Kliwon. Namun di balik semua tragedi menyeramkan itu, terdapat 7 cara untuk mengusir arwah peminta tumbal, supaya tidak ada lagi korban berikutnya. Jakarta 2010. Pagi itu di sebuah kampus Bima Sakti, Sarah dan Rama seorang cowok yang tak sengaja dikenalnya di kampus, sedang mengikuti kegiatan penerimaan mahasiswa baru di kampus Bima Sakti setelah di hari sebelumnya seorang mahasiswi senior secara mengejutkan lompat dari gedung tinggi kampus itu. Terdengar dari seorang lelaki perkasa berkulit hitam dengan perut buncit. Diketahui sebagai rektor kampus itu, yaitu seorang pemimpin dalam perguruan tinggi. Ia berjalan sembari melipat kedua tangan di atas perut buncitnya. Kalian semua sudah yakin untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi di kampus ini? Pertanyaan konyol itu membuat Sarah mengangkat tangan dan mulai bersuara. Sangat yakin, Pak. Karena anak mana yang nggak mau masuk ke kampus ternama seperti Universitas Bima Sakti ini? Pasti semua anak sangat mengidam-idamkan kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswa-mahasiswi di kampus ini. Baiklah, saya akan mengumumkan nama-nama yang diterima di kampus ini. Semoga kalian yang sudah terpilih menjadi mahasiswa-mahasiswi baru bisa betah dan nyaman selama belajar di sini. Sambar seorang dosen wanita. Sebelum itu, kalian harus bisa menjaga segala privasi dari Universitas Bima Sakti. Dan kalau saya mengetahui ada anak yang melanggar peraturan di kampus ini, maka akan saya drop out secara tidak sopan. Ujar rektor itu. Pada ospek pertama, kalian semua sudah mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang ada di kampus ini. Dan kalian semua harus menjalankan peraturan yang sudah diberitahu oleh para panitia ospek kemarin.
Jadi, jangan ada yang melanggar peraturan tersebut. Tambahnya dengan lantang. Hanya beberapa nama yang diterima sebagai mahasiswa-mahasiswi baru di kampus ini, karena sebagian dari kalian sudah mengundurkan diri. Wanita itu melangkah ke depan barisan, agar tepat di tengah lapangan upacara. Calon mahasiswa-mahasiswi baru yang diterima di Universitas Bima Sakti dengan peringkat nilai tertinggi, Alivia Carlina Lubis, Fakultas Ilmu Matematika Murni, Adam Januar, Fakultas Ilmu Pertanian, Carolina Mutia, Fakultas Biologi, Devina Lintang, Fakultas Ilmu Budaya dan Sosial, Rama Dermaga Sanjaya, Fakultas Ilmu Pertanian. Sarah memandang raut bahagia di wajah Rama. Selamat ya, Ram. Sarah, habis ini nama kamu yang disebut. Kata Rama merangkul bahu Sarah. Sarah Diana Hanzi, Fakultas Ilmu Pertanian. Senyuman mereka terulas di sudut bibir Sarah. Ia berjingkrak kegirangan mendengar jika namanya masuk dalam urutan salah satu calon mahasiswi baru. Aku diterima. Seru Sarah memeluk Rama di sampingnya. Selamat, Sarah. Buat nama-nama yang disebutkan tadi, harap mengisi identitas diri di ruangan saya. Dan besok mengikuti ospek kedua yang akan dipandu oleh senior dari Fakultas Biologi. Setelah kemarin, kalian semua sudah mengikuti ospek pertama yang dipandu oleh para senior dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Kalian juga harus mengikuti ospek yang kedua setelah menjadi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Bima Sakti. Barisan yang tadinya rapi itu pun mulai berhamburan. Begitu juga dengan Sarah dan Rama yang melepaskan pelukan mereka. Keduanya saling mencangkungkan pandangan. Sarah melipat bibirnya untuk menutupi rasa bahagianya itu. Sar, kita berdua bisa kan jadi teman baik di kampus ini? Soalnya pertama kali aku bertemu kamu, aku langsung nyaman. Kata Rama membuat pipi Sarah merona. Bisa kok, sesuai permintaan kamu waktu itu. Kalau kita satu fakultas, kita juga akan duduk satu meja. Ya udah, kalau gitu kita isi identitas diri dulu. Rama meraih tangan Sarah dan menggenggamnya. Di lorong koridor, Sarah kembali melihat sosok makhluk yang melewati dirinya begitu saja. Sosok itu seperti seorang lelaki yang sudah pernah Sarah temui. Sarah pun bergeming sendiri ketika sosok tersebut memasuki ruangan musik dengan menembus pintunya. Bukannya bapak-bapak itu yang pernah kasih aku formulir pendaftaran kosong? Kenapa bapak-bapak itu masuk ke ruangan yang ada di sebelah selatan? Batin Sarah. Sarah, antri banget. Gimana kalau kita ke kantin dulu? Tawa Rama ketika keduanya tiba di depan ruangan penerimaan calon maba. Nggak usah. Tolak Sarah yang tiba-tiba mengketuskan nada bicaranya. Sar, kok tangan kamu dingin? Kamu sakit? Tanya Rama menoleh ke samping. Bola mata Sarah membulat. Ia menatap depan dengan arah pandangan kosong. Tidak ada ekspresi di wajah Sarah. Ia pun tidak menjawab pertanyaan Rama tentang dirinya itu. Rama yang hendak mengusap pipi Sarah langsung ditepisnya secara kasar. Sar, kalau kamu sakit, lebih baik kita pulang aja. Biar aku yang antar kamu pulang. Dalam hitungan detik, Sarah mengerjapkan sepasang matanya. Ia terhuyung sedikit ke belakang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, Sarah. Decak Sarah kesal. Kamu baik-baik aja, Sar? Tanya Rama yang masih cemas dengan keadaan Sarah yang tiba-tiba berubah. Kenapa Sarah bisa masuk ke tubuh aku? Terus menguasai tubuh aku gini? Batin Sarah dengan keringat dingin yang bercucuran. Sarah menangkap wajah Rama di hadapannya. Lantas mengulas senyuman agar Rama tidak mencurigai dirinya. Kenapa cuman senyum? Tanya Rama masih ragu. Iya, aku gak apa-apa. Tadi cuman bengong aja. Jawab Sarah santai. Sarah, harusnya tadi kamu biarkan Rama menyentuh pipi kamu.
Biar aku bisa merasakan tangan lembutnya Rama lagi. Bisik Sarah yang masih bersemayam di belakang tubuh Sarah. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku sama Rama. Suruh Sarah diam-diam. Iya, aku akan pergi. Tapi aku juga akan kembali kapanpun aku mau. Kata Sarah lalu menghilangkan wujudnya. Sarah, Diana, Hanzi, dan Rama Dermaga Sanjaya, silakan masuk. Keduanya pun memasuki ruangan itu setelah namanya terpanggil. Lantas mengisi beberapa kuesioner pada lembar kertas yang diberikan. Rama telah mendapatkan beasiswa selama 4 tahun karena prestasi dan nilai tinggi selama di SMA dulu. Rama, sebenarnya kamu itu pintar. Kenapa kamu gak percaya diri sama nilai-nilai kamu? Lihat ini, nilai-nilai kamu di atas rata-rata semua. Harusnya kamu bisa masuk ke Fakultas Matematika Murni atau Ekonomi dan Bisnis. Karena aku mau terus ada dekat kamu, Sarah. Balasan dari Rama hingga guratan warna merah terlihat di kedua pipi Sarah. Bukan karena blush on, tetapi karena ia tersipu malu. Lantas keduanya beranjak pergi dari ruangan tersebut. Setelah ini, aku boleh main ke rumah kamu? Tanya Rama membuat Sarah menghentikan langkahnya. Sarah menoleh. Mau ngapain? Aku cuman pengen bertemu sama keluarga kamu. Boleh kan? Tapi nanti Koko jemput aku. Aku bisa naik ojek? Sarah! Panggilan itu membuat Sarah mencari-cari sumber suara. Aku udah dijemput. Kamu gimana? Tanya Sarah saat menangkap sebuah motor bersama pemiliknya, tengah menunggunya di luar gapura. Ojek! Rama melambaikan tangan pada motor yang melaju ke arahnya. Aku naik ojek ke rumah kamu. Lanjutnya dengan senyuman. Beberapa saat ketika hampir sampai ke rumah Sarah, Rama menganga. Pandangannya tidak beralih dari sebuah hutan yang dilaluinya bersama ojek itu. Kenapa rumah Sarah di dalam hutan? Mas, jauh banget rumah temannya. Ujar ojek itu. Rama tidak menimpalinya karena ia melihat motor yang dikemudikan Anton telah berhenti di sebuah rumah. Buru-buru Rama menepuk bahu ojek itu agar berhenti, lalu memberikan selembar uang dari dalam sakunya. Sarah! Panggil Rama menghampiri. Maaf ya Ram, rumahku kecil. Sarah tersenyum canggung pada Rama. Itu nggak masalah kok. Tapi kenapa rumah kamu ada di pertengahan hutan kayak gini? Karena papa aku yang gak suka keramaian. Jadi dia pilih rumah di desa dan jauh dari permukiman warga. Oh gitu. Tapi di sini aman kan? Aman banget, karena banyak penjaga di sini. Sambar Anton setelah menstandarkan motornya itu. Anton pun mengajak Rama untuk segera masuk ke rumah. Udah, ayo masuk. Shalom. Salam Sarah penuh semangat. Assalamualaikum. Salam Rama, namun hanya mendapat senyuman dari Sarah dan seorang wanita parubaya yang mendekatinya. Ram, ini mamah aku. Namanya Mamah Arumi. Ucap Sarah memperkenalkan Arumi kepada Rama. Rama tersenyum simpul. Ia meraih tangan Arumi dan menjabatnya. Saya Rama, Tante. Kamu temennya Sarah? Iya, Mah. Kita satu fakultas di kampus Bima Sakti. Timpal Sarah cepat. Silakan duduk, Narama. Tante buatkan minuman dulu ya. Ujar Arumi. Ayo, duduk Ram. Sarah menarik pergelangan tangan Rama agar ia segera terduduk di ruang tamu. Sarah menghampiri Arumi di dapur. Oh iya, Mah. Sarah udah diterima di kampus Bima Sakti. Tegasnya bahagia. Selamat, Nak. Semoga kamu bisa belajar dengan baik di kampus itu. Balas Arumi tersenyum. Sehingga Sarah kembali menghampiri Rama di depan. Ram, sebentar ya. Aku mau ganti baju dulu. Kamu bisa mengobrol sama Koko di sini. Sarah pun menaiki anak tangga berlapis kayu. Ia memasuki kamar bersama sosok Sarah yang sejak tadi mengikutinya di belakang. Rumah kamu di mana? Tanya Antonio untuk mengusir keheningan di antara keduanya. Di deket terminal bus, Kak. Berarti setiap pagi kamu berangkat ke kampus naik bus bareng sama Sarah. Rama mengangguk pelan. Ia melipat bibirnya sambil memutar bola mata ke segala arah.
Tampak bangunan berpetak yang terlihat luas, dibalut dengan kayu jati yang sudah rimpuh, tetapi masih tampak kuat dan kokoh. Ia pun menautkan kedua alisnya dan terus memandang sudut-sudut rumah Sarah. Kamu kurang nyaman ya di sini? Tanya Antonio, membuat pandangan Rama segera teralihkan. Enggak kok, Kak. Justru saya nyaman di sini. Karena suasananya sepi dan masih asri. Saya suka ketenangan. Kata Rama. Ini rumah peninggalan dari keluarga papahnya Sarah. Dan kebetulan dia suka rumah yang jauh dari permukiman penduduk. Kalian ngobrolin apa? Arumi menimpali dari arah belakang, dengan nampan berisi air es di kedua tangannya. Nah Rama, ini esnya diminum dulu. Tawar Arumi menyodorkan segelas minuman di hadapan Rama. Iya Tante, terima kasih. Rama meraih gelas itu untuk meneguk air dingin yang tampak menyegarkan. Namun suara bentakan tiba-tiba saja terdengar dari atas, sehingga Rama mengurungkan niatnya untuk meminum air tersebut. Itu suaranya Sarah. Tanya Rama, kembali meletakkan gelas tersebut di atas meja. Aku udah bilang gak bisa bantu, Sarah. Tapi kenapa kamu paksa aku terus? Kamu itu bukan manusia, jadi kamu gak bisa jatuh cinta. Bentak Sarah membuat Antonio dan Rama saling lempar pandangan. Sarah? Lagi ngobrol sama siapa di dalam kamar, Kak? Kini suara pecahan kaca terdengar dari arah kamar Sarah, membuat Rama dan Antonio langsung berdiri dari duduknya. Keduanya menaiki tangga kayu itu dengan langkah cepat. Buru-buru pintu kamar dibuka oleh Antonio, menampakkan seorang Sarah tengah menahan amarahnya di atas ranjang. Dek, ada apa? Tanya Antonio mendekat. Rama mengedarkan pandangannya ke segala ruas kamar Sarah. Bulunya meremang. Sarah tadi marah-marah. Sama siapa? Batin Rama. Kenapa kacanya bisa pecah? Tanya Arumi memasuki kamar Sarah. Maafin Sarah. Anton melihat sosok Sarah tengah berdiri di sudut jendela. Lantas ia pun langsung menarik pergelangan tangan Sarah dan membawanya keluar dari kamar. Rama, ayo ikut. Ajak Antonio kepada Rama yang masih terpaku. Sakit. Keluh Sarah menepis tangan Antonio ketika ia membawanya ke belakang rumah. Tadi kamu lagi ngobrol sama seseorang di dalam kamar, Sar. Tapi kok nada bicara kamu kayak marah gitu? Ucap Rama bersuara. Sarah hanya memandang Rama tajam, tanpa raut wajah yang ia tunjukkan. Namun, Antonio kembali memecahkan keheningan. Kalian berdua duduk dulu. Suruh Antonio. Keduanya pun langsung mengiyakannya. Kokoh, tadi lihat Sarah kan? Dia yang udah buat Sarah marah. Seru Sarah melipat kedua tangan di depan dada. Kening Rama berkerut mendengarnya. Sarah? Sarah menoleh ke arah Rama. Ia memandang Rama intens. Kamu percaya nggak kalau aku bisa lihat hantu? Rama dibuat terpaku untuk kedua kalinya. Tetapi kali ini karena perkataan Sarah. Sebelum menjawabnya, Rama lebih dulu menelan ludah berat. Percaya, kata Rama. Apa alasannya? Tanya Sarah menaikkan kedua alisnya. Karena aku selalu lihat tingkah laku kamu yang aneh. Dan selalu ngomong sendiri kalau di kampus. Sarah menghela nafas lega. Ia mengangguk-angguk sembari membuang pandangannya dari Rama. Kalau gitu, kamu masih mau berteman sama aku? Meskipun aku anak indigo. Jadi kamu beneran bisa lihat hantu? Tanya Rama, kini kedua alisnya yang terangkat. Sarah gak hanya bisa melihat makhluk halus, tapi dia juga bisa melihat kejadian atau peristiwa yang udah terjadi di masa silam. Sambar Antonio. Rama terbelalak. Maksudnya, Kak? Aku bisa lihat kejadian-kejadian di masa lalu. Contohnya, kejadian ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Aku bisa melihat peristiwa itu semua. Dan aku bisa melihat asal-usul bangunan atau tempat yang aku kunjungi. Kening Rama masih berkerut. Ia tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan Sarah.
karena kebanyakan itu hanyalah mitos belaka. Tetapi dengan sikap dan tingkah laku yang terlihat pada diri Sarah, Rama mulai percaya jika semua perkataan Sarah tidak hanya sebatas mitos saja. Sarah, dia buat ulah apa lagi? Tanya Antonio mengubah topik pembicaraan. Sarah menunjukkan jendela atas kamarnya. Tepat jari telunjuknya mengarah pada sosok Sarah yang masih berdiri di sana dengan rambut panjangnya. Dia, namanya Sarah, jelmaan diri aku di masa lalu. Dan dia selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi. Bahkan, dia dulu pernah menjadi teman bermainku. Ujar Sarah membuat Rama melihat arah telunjuk Sarah. Sarah bilang dia suka sama kamu, Ram. Jadi, dia minta bantuan ke aku buat mendekatkan kamu sama dia. Lanjut Sarah dibalas gelak tawa oleh Antonio. Kamu ini mulai terhasut sama film horor yang kamu tonton ya, Dek? Mana ada Sarah suka sama manusia? Dia kan hantu. Masa aku ditaksir sama hantu sih? Wah. Decak Rama tetap melihat ke arah jendela kamar Sarah. Namun ia tidak bisa melihat apa-apa di sana. Kalau kamu bisa lihat hantu, itu berarti selama di kampus? Iya, aku melihat mereka berkeliaran di kampus, Ram. Dan bangunan kampus Bima Sakti itu dulunya sebagai tempat pembantaian bahkan pembuangan mayat sebagian rakyat pribumi. Jadi ada hantu Belandanya juga. Sejauh ini aku belum lihat hantu Belanda, nona Belanda atau sejenisnya. Tapi yang sering aku lihat rakyat pribumi. Kata Sarah. Kamu jangan hanya melihat korban pembantaian pada zaman kolonial Belanda aja, Sarah. Kamu juga harus bisa melihat korban yang udah dijadikan tumbal di kampus kamu. Koko bisa lihat banyak mahasiswa dan dosen yang meninggal tanpa sebab di kampus itu. Antonio mulai menseriuskan pembicaraannya. Kak Anton juga bisa lihat hantu? Tanya Rama curiga. Iya, Ram. Ada turunan dari Papa. Jadi aku dan Sarah bisa lihat mereka yang gak terlihat. Tadi Koko bilang tumbal. Memangnya siapa yang udah melakukan ritual tumbal di kampus Bima Sakti? Kampus Bima Sakti? Tumbal? Maksud kalian apa? Aku sama sekali nggak mengerti. Timpal Rama semakin bingung. Antonio berkacak pinggang. Ia berjalan mondar-mandir di depan Sarah dan Rama. Setiap hari Jumat, akan ada satu mahasiswa atau mahasiswi yang mati dengan tiba-tiba. Dan kalau ada salah seorang murid kampus Bima Sakti yang melanggar peraturan di sana, maka satu persatu dosen juga akan mati dengan kondisi yang gak wajar. Apa? Mereka melakukan pesugihan? Bukan pesugihan, tapi tumbal supaya bangunan itu tetap berdiri kokoh. Sar, kok aku jadi merinding ya? Bisik Rama membuat Sarah melihat ke arah belakang Rama. Sosok Sarah tengah tersenyum lebar di sana. Kamu jangan takut, ada Sarah di belakang kamu. Rama menelan ludahnya berkali-kali. Ia tidak ingin menoleh ke belakang. Perasaannya cukup kacau hari ini. Kedatangannya ke rumah Sarah justru membuat dirinya harus terjebak ke dalam keluarga yang memiliki indera keenam. Berarti mahasiswi waktu itu... Dia jatuh dari rooftop di hari Jumat kan? Itu salah satu tumbal buat penunggu bangunan kampus. Timpal Antonio semakin membuat bulu Rama meremang. Kampus itu memang kampus keramat. Imbu Antonio. Rumor yang selama ini aku dengar dari orang-orang, jadi itu bener adanya. Iya, Ram. Tapi kamu jangan takut. Karena ada aku dan Sarah yang akan melindungi kamu. Kata Sarah tersenyum. Udah sore. Aku mau pulang ya, Sar. Pamit Rama beranjak dari duduknya. Aku antar sampai ke jalan raya ya. Soalnya di sini nggak ada ojek, jadi kamu bisa naik angkot. Iya, nggak apa-apa. Biar aku naik ojek dari terminal aja. Kak, aku pulang dulu. Tolong bilang ke tante kalau aku pulang ya. Antonio mengangguk. Hati-hati di jalan ya, Ram. Rama dan Sarah berjalan saling berdampingan menyusuri hutan. Keduanya tampak canggung karena tidak ada pembicaraan yang terjadi. Sampai penglihatan Sarah kembali membuatnya harus melihat
sosok-sosok di sekitar hutan itu, Ih, itu kok pocongnya lucu sih. kata Sarah membuat Rama menghentikan langkahnya. Rama memandang Sarah bingung, sedikit rasa takut pun menyelimutinya. Pocong? Di mana? Di dekat pohon itu. Kayak guling bentuknya. Jadi pingin peluk. Rama membelalakan bola matanya. Pengen peluk kok sama pocong. Kenapa nggak pengen peluk aku aja sih? Decak Rama. Kamu bilang apa, Ram? Enggak, itu pocongnya lucu ya. Kayak kamu lucu banget. Rama berlalu pergi meninggalkan Sarah. Aku lucu kayak pocong. Bisa aja sih Rama. Ujar Sarah tersenyum, lantas menyusul kepergian Rama yang sudah menjauh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah Kampus Keramat bagian kelima. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau pandangan lain tentang cerita ini, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu suka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.